Dear people watch this video. Aku lagi bersama Onaku tercinta. Oke guys, kali ini kita mau buat video tentang kita mau tanya-tanyain Ona seputar suasana kampus dan suasana setelah kampus alias kerja. Karena Ona lulusnya tahun 2017. Oke, pertanyaan pertama. Kok jadi deg-degan ya? Baca. Menurut Ona, apa perbedaan yang Ona rasain pada saat masih jadi mahasiswa dan setelah jadi mahasiswa? Yang pertama itu mungkin masalah lingkungan. Lingkungan di kampus itu pasti beda dengan lingkungan di tempat kerja. Teman-temannya pun juga beda. Kalau kita di kampus, itu teman-teman kita itu seumuran. Ya, tahun lahirnya pun kalau nggak 96, 95. Tapi kalau di dunia kerja, itu biasanya orang-orang yang di dalamnya itu lebih dewasa dari kita. Ini es krim. Ini ice cream. Oh, silakan kita nikmati sejenak. Ya. Oh, bentar Kita ya, Di. coba makan dulu ya guys, baru kita next question. Kenapa ya aku tuh kalau makan suka banget tos gitu. Rasa strawberry banget. Nah, kalau cara Oni menyikapi dari perbedaan pertemanan itu gimana? Kalau menyikapinya, karena kita nih kecil, karena umurnya kecil, jadi kuncinya sopan. Jangan ngurusin kehidupan orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri. Jadi kita tuh Biasa saja. harus jadi orang yang fokus dengan apa yang kita kerjakan. Iya, tapi jangan lupa bergaul juga. Jangan lupa Bergaul, tapi tetap sopan. Kalau kita di dunia perkuliahan, itu kan seumuran sama kita ya. Kita tuh bisa jadi diri kita sendiri. Kayak kalau ketawa kan lebih luas kalau sama teman-teman seumuran. Terus kalau kita mau marah itu kita ungkapkan saja apa yang mau kita sampaikan kepada mereka. Tapi kalau di dunia kerja, penyampaian marahnya itu beda waktu kita kuliah. Pasti. Iya. Kalau sama teman kan, kau nih galaknya yang kayak itu. Ya kawan balas pula, kau aja itu. Next question. Apa yang paling Ona kangenin pada saat jadi mahasiswa? Yang Masak dikangenin sendiri? pasti itu ya. Dulu waktu masa-masa SMA Ya, itu aku nggak biasa sendiri. selalu ada aku kan? Iya. Nggak biasa sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Jadi waktu pertama kali kuliah itu semuanya serba sendiri. Jadi mulai terbiasa. Yang dikangeninnya suasana kampusnya, jalan-jalan bareng sama teman, kerjain laporan itu. Ya, laporan. Itu dia guys. Itu legend banget kerjain Kalau laporan. misalkan kan Ona kan waktu dia kuliah, aku kan SMA. Nah, aku tuh kan sering banget main ke kosannya Ona. Nah, tuh sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu masih ngerjain laporan yang ditulis Iya. buku tebel-tebel gini. Ini sekarang sudah banyak banget ketemu sama para siswa. Iya. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pasti ini adalah sesuatu hal yang baru, betul? Betul sekali, tapi sebenarnya waktu di masa kuliah itu ada yang namanya PPL. Oh iya. Jadi udah ketemu. Ya. Jadi udah ketemu sama siswa sebenarnya. Iya. Nah, cuman pada saat sebagai pengajar kan, itu kan Iya. beda rasanya pada saat kita mahasiswa. Beda banget. Apa tuh bedanya On? Pada waktu PPL, bedanya di sini kita ada guru pamong. Jadi kayak Jadi masih iya, kalau aku nggak bisa nih ada guru pamong nih. pengalaman pertama waktu ngajarin siswa, berhadapan sama siswa. Iya, waktu pertama sekali itu mengajar, kalau dibilang nggak deg-degan itu nggak mungkin. Pasti kita deg-degan. Walaupun sebenarnya kita udah dilatih pada saat kita kuliah. Sampai misalnya besok nih jadwal mengajar, di besok pertama sekali ngajar, itu cari referensi. Terus malam-malamnya baca buku. Nah, gini, On, kalau misalkan udah menemui banyak banget murid nih, kalau versi Ona, Iya. murid seperti apa yang di mata Ona itu menyenangkan hati? Atau bisa dikatakan, oke, ini siswa yang baik. Kalau kita di sekolah itu pasti banyak tingkah anak-anak. Pasti. Iya. Nggak semuanya baik,
pasti ada juga yang buat jengkel. Tapi yang namanya juga anak-anak, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Siswa yang baik itu, yang pertama nggak harus pintar itu relatif, ya. Karena setiap anak itu tingkat kepintarannya beda-beda. Ada yang pintar kimia, dia nggak pintar di mata pelajaran IPS, Betul. ya. Ada juga yang dia nggak pintar kimia, tapi ternyata dia itu pintar olahraga. Aku sebagai guru nggak pernah memaksakan dia harus bisa nggak. Karena passion orang beda-beda. Karena passion orang beda-beda. Aku tuh suka banget sama siswa yang attitude-nya bagus banget, yang sopan banget. Contohnya gimana? Contohnya gimana ya? Kalau ketemu itu senyum. Tapi kalau misalkan di kelas, metode belajar yang Ona tetapkan seperti apa? Kalau kimia itu nggak bisa langsung diserahin ke siswanya. Ini belajar nggak bisa. Jadi aku harus memang jelas ke depan kelas, udah dijelasin. Nanti bertanya, ada yang ingin bertanya, terus kalau sudah semua paham latihan soal, lanjut ke maju ke depan kelas satu-satu. Tapi kalau dia yang kayak mata pelajarannya kayak ngapal, itu lebih ke student center, lebih diskusi. Jadi mereka diskusi, kita sebagai gurunya tuh menyimak sama ngambil nilai bagaimana cara mereka diskusi yang baik. Kalau mereka ada salah-salah pertanyaan, nanti kita yang benarin jawabannya. Jadi lebih ditekankan peran aktif. Iya. Oke, next question. Harapan Ona buat teman-teman sekarang, termasuk juga aku yang masih jadi mahasiswa, terutama sekarang sudah menempuh di tingkat akhir. Apa On? Yang memotivasi kita pertama sekali itu orang tua. Orang tua sama keluarga. Kalau kita kuliah itu pasti banyak banget kerikil-kerikil, ya, yang bakal kita laluin. Tapi yang orang di luar tahu, kita enjoy, santai-santai. Tapi sebenarnya enggak kan? Benar. Tapi kita tidak perlu tunjukkan bahwa kita tuh lagi susah. Yang kita harus tunjukkan bahwa kita bisa melewati itu. Untuk tugas itu dikerjain saja. Nggak ada yang susah kalau dikerjain. Gak ada yang susah kalau dikerjain. Iya. Pasti selesai. Kalau dikerjainnya bersama-sama dan dengan hati. Kalau nggak dengan hati susah juga. Jangan lupa berdoa. Untuk mahasiswa tingkat akhir, tinggal lagi ngerjain skripsi. Pertama itu doa. Yang kedua itu semangat. Harus semangat. Sesusah apapun nemuin dosen pembimbing, bimbingan tiap hari, nunggu antrian panjang buat perbaikan skripsi, harus rela-rela tunggu karena pasti hasilnya ada. Pernah waktu itu ada cerita lagi nunggu dosen ya, buat revisian. Udah sore, udah dari siang nggak, karena kan kami itu telepon-teleponan, jadi ada Pak ini langsung ke kampus kan karena dekat kan. Pas lagi nunggu, ternyata aku tuh dapat antrian terakhir jam 1, sholat zuhur dulu. Itu nunggu dari jam berapa On? Sebelum zuhur, sekitar jam 11. Nunggu, sholat zuhur sudah, tunggu lagi, keluar. Sudah, pas jam 5 sore, giliran kita nih masuk. Pas buka pintu, set, Pak mau perbaikan. Oh iya, nanti ya, Bapak lagi ditelepon keluarga. Bayangin, jam 5 sore tuh. Jam 5 sore, pas mau masuk, ditunda besok. Tapi kuncinya tetap sabar. Besoknya datang lagi On berarti. Datang lagi, jangan pernah menyerah. Yang penting semangat. Nggak apa-apa, yang penting sabar. Sabar sama semangat yang benar. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting semangat. Dan salah satu kuncinya tadi juga adalah kita punya motivasi dan punya tempat cerita sih sebenarnya. Iya. Karena aku tuh secara pribadi setiap kali urusan kuliah juga atau apapun itu, aku biasanya juga selalu cerita sama Ona yang bisa selalu kasih advice yang luar biasa, yang keren banget. Nggak tahu kenapa ya, setelah cerita sama Ona biasanya tuh langsung kayak plong gitu. Jadi dia adalah advisor of life. Sekarang pesannya untuk para siswa-siswa seperti apa, Ona? Yang penting, yang pertama jadi siswa itu harus jaga attitude. Ya, Selalu sikap. selalu sikap adab kita terhadap orang tua, terhadap teman itu memang
berusaha pada satu yang memang kita inginkan. Tapi bukan berarti mengabaikan yang lain. Iya, jangan sampai mengabaikan yang itu nggak boleh. Jadi semua pelajaran kita ikutin, tapi yang mana yang kita mampu itu yang kita asah. Itu sepemikiran banget sama aku. Karena passion orang pasti beda-beda dan ya kita sudah dianugerahi Tuhan masing-masing untuk bisa mengembangkan skill yang kita punya. Yeay, itu tadi sharing dengan Ona tercinta sejak Raya. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat buat teman-teman semua, buat yang nonton bisa diambil hikmahnya juga. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Iya, semoga kita semua bisa jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Bye. Wassalamualaikum. Satu hal, pada saat kuliah itu dari pertama masuk kuliah sampai tamat, sampai benar-benar wisuda, itu tiap hari pasti ayah, ibu, kamu selalu nelponin. Ditanyain kabar, ditanyain lagi Pokoknya ngapain, walaupun kegiatannya tiap hari apa. nelpon pasti ada saja. Ngobrol sama ayah, ngobrol sama ibu, ngobrol sama Ona, pokoknya selalu ada yang bisa kita bicarain. Kalau ayah itu selalu bilang jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, baik-baik sana sama teman. Ibu juga Harus semangat, harus jaga semangat, kesehatan. jaga kesehatan. Ayo masak apa? Pokoknya tanya-tanya gitu tiap hari dan nggak pernah bosan dan merasa bersyukur sekali punya Ayah dan ibu sehebat ayah, ibu sehebat itu, hebat banget. Itulah yang disebut banget. apa ya, bidadari tanpa sayap, dan ayah itu superhero. Superhero. Ya benar-benar. Dan satu lagi, ini Dan apa yang Ona rasain itu juga yang sama yang aku rasain. Jadi Iya. selalu menurun. iya, Quality time dan kuantitas atau waktu yang kita habiskan itu baik kita ketemu ataupun nggak ketemu selalu sama. iya. Dan kita tuh nggak merasa bosan, malahan senang. Senang Nggak banget. telepon kita. Justru nggak Nggak ditelepon. Justru nggak ditelepon, malah aduh kenapa apa buat salah nih. Nggak ditelepon. Nggak ditelepon kenapa gitu kan? Iya. Jadi merasa kayak aneh, bukannya ditelepon merasa risih. Nah, kalau misalkan kayak pagi-pagi nih habis subuh atau sekitar jam 7 sebelum berangkat ke kampus pasti ditanyain sarapannya apa, udah zikir pagi atau belum. Itu ayah banget. Iya, terus sampai kadang nanti pagi ini pakai baju apa segala macam gitu. Terus siang ditanyain makan siangnya sama siapa. Terus malamnya adalah final kita bercerita panjang. Best. The best parents in life. Aku sayang banget keluargaku. Mau jadi bagian dari keluarga? Ayah ibu itu nggak pernah marah, Ya, nggak pernah marah. nggak pernah marah. Cuman tegas. Tegas. Iya, tapi Dan- kita nggak pernah kena marah. Nggak pernah. Dan paling kayak gini, kalau misalkan ada sesuatu yang keliru, itu dinasehatin aja. Kan dalam konteks yang marah, bener nggak? Bener banget. Ayah ibu itu orang paling lembut sedunia. Sedunia. Lembut banget sama kita, perhatiannya banget. Lembut banget kayak, apa ya, kapas. Hati ayah ibu tuh kayak kapas. Kapas basah. Tisu basah.